Selamat pagi, perkenalkan nama saya Naomi Artadinata dengan NIM B119266 dari kelas K mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Helmi SHMH. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab utama terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Degradasi lingkungan adalah kerusakan terhadap lingkungan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, dan tanah. Juga kerusakan ekosistem, habitat, dan kepunahan kehidupan liar serta polusi. Hal ini didefinisikan juga sebagai perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang merusak atau tidak diinginkan. Ada dua faktor penyebab degradasi lingkungan, yaitu yang pertama, faktor alam. Faktor alam meliputi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Ketika degradasi disebabkan oleh alam, maka alam jugalah yang akan mengembalikan lingkungan ke keadaan seimbang, yang mana disebut juga konsep homeostatis. Dua, faktor manusia. Ada banyak sekali kegiatan manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan. Namun, tindakan utama manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan adalah deforestasi. Deforestasi bisa diartikan sebagai kehilangan hutan. Permasalahan dari terjadinya degradasi sumber-sumber daya alam, sebagaimana yang terjadi di Indonesia atau di negara lain adalah karena terlalu terpusatnya kewenangan atau hak-hak kekuasaan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, baik sumber daya itu berupa sumber daya hutan, laut, atau ikan dan kerang-kerangan, maupun sumber daya mineral, lahan, udara, dan sumber daya yang bersifat public good lainnya. Sebagai misal, sebelum Republik Indonesia ini lahir, penduduk asli di daerah-daerah secara lokal dengan warisan yang diturunkan oleh nenek mereka mempunyai hak-hak atau property right untuk memungut atau memanfaatkan sumber-sumber daya alam di sekitar lokasi tempat tinggalnya, baik sekitar hutan maupun perairan. Hak-hak ini dijamin sebagai hak-hak ulayat atau territorial use right, yang meskipun tidak tertulis, hak-hak tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hak-hak ulayat ini sebenarnya secara lebih jelas telah diakui dan lebih rinci dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Tetapi kelihatannya karena kesalahan interpretasi terhadap Undang-Undang 1945, terutama yang menyangkut pasal 33 ayat 3, maka kemudian penguasaan sumber daya alam yang ada pada masyarakat daerah diambil alih oleh negara atau pemerintah pusat. Penguasaan negara atas sumber daya alam ini oleh para penguasa pengambil keputusan di departemen-departemen atau direktorat jenderal yang bersangkutan lalu diterjemahkan dan diartikan sebagai penguasaan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya merekalah yang merasa dan menganggap untuk mewakili negara. Sebagai akibatnya, maka hak-hak masyarakat lokal untuk memungut atau memanfaatkan sumber daya alam yang bersangkutan menjadi hilang karena hak-haknya diambil alih oleh para pejabat atau penguasa pusat. Kesalahan interpretasi tersebut sangat jelas terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1976 dan Undang-Undang Pokok Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 yang sangat mengabaikan hak-hak ulayat atau territorial use right dan kepentingan penduduk lokal yang diambil alih oleh penguasa di pusat. Faktor lain yang menjadi penyebab dari terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah karena masalah kekurangan dalam sistem penilaian atau under-evaluation terhadap sumber daya alam di dalam sistem ekonomi pasar yang berlangsung. Dengan demikian, penyebab utama dari degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terletak dari keterpisahan antara kelangkaan dan sistem penentuan harga, manfaat, dan biaya, hak-hak dan tanggung jawab, tindakan dan akibat yang ditimbulkannya. Terlalu banyak sumber daya alam yang tidak jelas, hak-hak kepemilikannya, dan tidak dihargai secara wajar dalam sistem pasar yang berlaku. Sedangkan sumber daya lainnya dihargai terlalu rendah dan pengurusannya malah disubsidi. Mencegah terjadinya kenaikan harga karena bertambahnya kelangkaan sumber daya akan meningkatkan biaya-biaya sosial yang timbul dari terjadinya distorsi terhadap isyarat-isyarat pasar atau market signal untuk bekerja dengan baik yang sebenarnya dapat menghalangi terjadinya peningkatan efisiensi, substitusi,
konservasi, dan inovasi untuk memulihkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Karenanya, terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup bukan disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sendiri, melainkan karena terjadinya kekeliruan dan kegagalan dalam kebijaksanaan dan kegagalan pasar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.